إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya di dalam badan masing-masing manusia ada segumpal daging. Yang mana segumpal daging ini memberikan pengaruh yang luar biasa. Kalau segumpal daging ini baik, maka akan baik seluruh badannya. Tetapi kalau segumpal daging ini rusak, maka akan rusak seluruh hatinya. Dan Nabi SAW menjelaskan apakah hal itu, yaitu hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Dalam hati kita ada berbagai macam hal. Orang cemas dalam hati. Orang takut dalam hati. Orang berharap dalam hati. Orang mencintai dalam hati. Dan masih banyak perkara-perkara yang lain yang semuanya timbul dari dalam hati. Dan insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu hal yang tumbuh dari dalam hati, yaitu kecintaan atau mahabbah. Masing-masing kita pasti memiliki rasa mahabbah, kecintaan. Mungkin kecintaan kepada anak, cinta kepada istri, dan lain sebagainya. Dan Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah membagi kecintaan, karena cinta itu banyak sekali kepada siapa yang dicintai. Beliau kumpulkan menjadi 3 pokok kecintaan. Yang pertama, mahabbatullahi wa ma yatafarra'u minha. Kecintaan kepada Allah dan cabang dari cinta kepada Allah. Yang kedua, al-mahabbatu ma'allah. Kecintaan yang dibersamakan dengan Allah, atau yang disebut dengan cinta syirkiyah. Cinta yang dipersekutukan. Dan yang ketiga, yaitu al-mahabbah atau tabi'iyah, kecintaan tabiat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dari ketiga macam ini, yang pertama yaitu al-mahabbah atau tabi'iyah, kecintaan tabiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minal dhahabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal an'ami wal haras." Dijadikan indah kecintaan kepada apa yang disukai oleh manusia, dari wanita-wanita, anak-anak, harta benda berupa emas atau perak, mencintai kuda pilihan, binatang-binatang, dan tanaman-tanaman. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan-kesenangan kehidupan di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kecintaan tabi'iyah itu dibagi menjadi 3.
yaitu kecintaan fitriyah yang pertama. Tabiat fitriyah. Seperti seorang mencintai istrinya, fitrah yang seperti ini. Orang mencintai makanan tertentu yang disukai, fitrah yang seperti ini. Dan seorang mencintai seperti ini tidak dilarang. Nabi kita Muhammad SAW, beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ayun nasi ahabbu ilaik?" Siapakah manusia yang paling kamu cintai? Kata Nabi, Aisyah. Qultu wa minar rijal, kalau dari laki-laki siapa? Abuha, bapaknya. Nabi kita mencintai istri. Tidak disalahkan seperti ini. Kemudian cinta tabi'ah yang kedua, yaitu cinta rahmah wasyafaqah. Cinta yang mengandung belas kasihan dan kasih sayang. Seperti halnya seorang mencintai anak-anaknya. Seseorang mencintai anaknya, itu cinta rahmah kasih sayang. Bagaimanapun mungkin anaknya cantik kayak apa, maka orang tua tidak akan tumbuh di situ rasa syahwat. Berbeda dengan cinta sama istri. Ada rasa cinta menimbulkan syahwat. Tapi kalau cinta kepada anak tidak menimbulkan seperti itu, kecuali orang yang sudah memang ada kelainan. Kemudian yang ketiga, yaitu cinta al-unus wa uluf. Kecintaan karena keramah tamahan, seperti seorang mencintai teman-temannya. Kecintaan seperti ini ma'asyiral muslimin, cinta tabiat seperti ini diperbolehkan, tidak mengapa. Dengan syarat-syarat, ada 3 syarat. Yang pertama, hendaknya kecintaan itu tidak melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh cinta sama istri, boleh cinta sama anak, tapi jangan sampai kecintaan itu melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian harta-harta kalian, anak-anak kalian dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian ini, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Syarat yang kedua, hendaknya kecintaan itu tidak mengarah kepada kemaksiatan. Hal ini pada kecintaan al-unus wal uluf. Kecintaan kepada seorang, kepada temannya boleh, enggak apa-apa, tapi jangan sampai menyeret kepada kesyirikan. Kadang orang mencintai temannya, saya menimbulkan rasa aisyq, kecintaan, menimbulkan asmara, bahkan bisa mengarah kepada perbuatan homoseksual. Demikian juga kecintaan seorang wanita yang lainnya, boleh, tidak mengapa, tapi jangan sampai mengarah kepada perbuatan maksiat, perbuatan berupa lesbian. Kemudian yang ketiga syaratnya, tidak boleh kecintaan ini menimbulkan ta'zim, pengagungan. Karena cinta dan pengagungan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini cinta yang pertama, yaitu cinta tabi'iyah. Yang kedua, yaitu mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Dan yang bercabang dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada, yuhibbunahum ka hubbillah, walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan bersama Allah, yang mereka itu mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Dan orang-orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah. Dalam ayat ini ma'asyiral muslimin berkenaan dengan orang-orang musyrikin. Orang musyrikin juga cinta kepada Allah. Betul mereka nyembah berhala, tetapi tentang masalah Allah mereka enggak buta. Mereka sudah biasa menyebut Allah. Mereka sudah tahu yang menciptakan ini Allah. Sehingga karena mereka punya berhala, dengan menyembah Allah, cintanya bercabang. Cinta kepada Allah juga iya, keberhala juga iya. Ya seperti ini namanya cinta syirkiyah. Cinta yang bersekutukan, enggak murni, hanya satu kepada satu zat. Adapun orang beriman, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang beriman amat sangat cinta kepada Allah. Kenapa demikian? Karena tunggal, tidak sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kecintaan kepada Allah itu dilebihkan di atas segalanya. Tidak boleh kecintaan kepada anak istri melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi siapa yang mendahulukan kecintaan kepada Allah di atas segala yang lainnya. Qul in kana aba'ukum
wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum min Allah rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti amri. Katakanlah apabila bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluarga kalian, harta yang kalian upayakan, dan perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan perjuangan di jalannya, maka Allah katakan fatarabbasu, tunggulah sampai datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan kepada Allah, kecintaan yang paling tertinggi. Tidak boleh dikedepankan di atas yang lainnya. Dan kenapa ma'asyiral muslimin kita mencintai Allah SWT? Karena Allah pencipta kita. Allah yang berikan kebaikan kepada kita. Kalau kita dikasih seseorang, maka akan tumbuh rasa cinta kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Mungkin ada orang mengasihi kita setiap pekan, kita senang sama dia. Atau mungkin ngasih kita setiap tahun berbuat baik kepada kita akan menyukainya. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah lebih dari itu, memberikan kebaikan kepada kita bukan setiap pekan, bukan setiap tahun, tetapi setiap detik per detiknya Allah memberikan kebaikan kepada kita, sehingga patut Allah kita muliakan, kita agungkan, kita cintai di atas segalanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan kecintaan cabang dari cinta kepada Allah yaitu al-mahabbatu ma'ahabbahullah, mencintai apa-apa yang Allah cintai. Allah mencintai Rasulnya, Allah mencintai kalimat-kalimat, Allah mencintai perbuatan. Apa yang Allah cintai kita ikuti. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala mencintai utusan-utusannya, mencintai rasul-rasulnya. Di antaranya Allah SWT cinta kepada nabinya Muhammad SAW. Maka kalau kita ngaku cinta kepada Allah, hendaknya kita juga mengikuti apa yang dicintai Allah SWT, yaitu cinta kepada Rasul. Sehingga Nabi kita diperintahkan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan hai Muhammad, apabila kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikuti aku, maka Allah akan mencintai kalian. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai menjadikan aku lebih dicintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Suatu saat Umar bin Khattab mengatakan kepada Nabi kita, ya Rasulullah, la anta habu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Ya Rasulullah, sungguh aku sangat cinta kepadamu lebih dari segala sesuatu kecuali pada diriku sendiri. Apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Sampai engkau ya Umar menjadikan aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar mengatakan, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sungguh engkau ya Rasulullah lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka dia mengatakan, al-an ya Umar, demikianlah yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan cabang cinta kepada Allah SWT, kita tidak mencintai seseorang melainkan atas pijakan al-hubbu lillah wa fillah, cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang kita mencintai landasannya karena orang itu orang yang baik, orang yang cinta kepada Allah, taat kepada Allah, kita mencintainya. Kalau kita mencintai seorang karena seperti itu, maka cintanya benar. Dan orang yang bisa mengamalkan seperti ini, maka dia akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Barang siapa tiga hal ini ada pada seorang, maka akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya dijadikan Allah Rasulnya lebih dicintai dari yang lainnya. Yang kedua, wa ayyakuna wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan tidak mencintai seorang melainkan cintanya karena Allah. Dan yang ketiga, yaitu benci untuk dikembalikan pada kekufuran setelah Allah selamatkan dari kekufuran.
Di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seseorang tidak boleh mencintai seorang karena mungkin hartanya. Karena kalau landasannya harta, maka ketika harta sudah habis, sudah tidak ditoleh. Kita tidak boleh mencintai seorang karena ketampanannya. Kalau mungkin dia sudah rusak wajahnya karena kecelakaan misalnya, sudah. Karena landasannya bukan karena Allah, karena ketampanan. Dan seorang ketika membenci, hendaknya membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjadikan Allah sebagai olok-olokan, sebagai caci makian, maka kita tidak boleh mencintai orang seperti ini. Kalau kita ngaku kepada Allah cinta, maka bagaimana kita mencintai orang yang mencaci maki Allah? Enggak mungkin. Ibnu Qayyim mengatakan, "Atuhibbu a'da'a habibi wa tad'i hubban lah, ma dzaka fi imkani." Apakah kamu mencintai musuh-musuh kekasihku sementara kamu mengaku cinta kepada Allah? Maka demikian ini tidak mungkin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadhu dinakum huzwa wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffaru awliya." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang-orang menjadikan agamamu sebagai olok-olokan, permainan dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan kufar sebagai teman-teman dekat. Karena seperti ini, maka kecintaan bukan karena Allah SWT. Dan Allah mengancam, siapa yang berbuat demikian ini, Allah akan lepas dari dirinya, dari pertolongannya. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an takum minhum tuqah. Janganlah orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai teman-teman setia dan meninggalkan orang beriman. Barang siapa melakukan demikian ini, maka lepaslah dia dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala.